Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari pengujian kami, yaitu pengujian penetrasi jaringan lokal dengan menggunakan Metasploit Framework. Nah, adapun kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Fail Aditya, dan Andi Maharani. Selanjutnya, yaitu tujuan. Adapun tujuan dari pengujian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa kuat sistem keamanan jaringan lokal dalam menghadapi potensi serangan. Yang kedua yaitu mencari celah keamanan pada perangkat yang ada di jaringan lokal, lalu melakukan uji penetrasi pada jaringan lokal menggunakan Metasploit Framework dan memberikan rekomendasi keamanan sesuai dengan celah keamanan yang ditemukan. Adapun hasil yang kami dapatkan yaitu membuktikan bahwa Metasploit efektif digunakan sebagai alat bantu dalam pengujian keamanan jaringan dan menunjukkan bahwa pengujian seperti ini penting dilakukan secara rutin untuk menjaga keamanan data. Selanjutnya, tools yang kami gunakan yaitu ada Metasploit Framework, Nmap, NetDiscover, dan Kali Linux. Nah, adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode eksperimen, yaitu dengan melakukan pengujian langsung. Nah, ini adalah topologi yang kami gunakan ketika melakukan uji penetrasi menggunakan Metasploit Framework, di mana ada internet. Nah, internet ini dihubungkan menggunakan kabel fiber optik ke router yang ada di kamar kos. Nah, lalu saya melakukan extender atau meluaskan lagi jaringan itu ke kamar saya. Nah, di kamar saya, di sini saya menggunakan laptop fisik yang di dalamnya ada dua virtual machine, yaitu virtual machine Kali Linux dan Windows 7. Di mana Windows 7 ini yang akan menjadi target dalam uji penetrasi kali ini. Nah, yang pertama yaitu adalah Windows 7. Di sini adapun yang metode alat yang digunakan yaitu adalah VirtualBox versi 7.0, Kali Linux versi 6.12.6. Nah, jadi yang pertama akan saya gunakan sebagai uji coba penetrasi jaringan lokal. Nah, jadi target pertama yang akan saya gunakan sebagai target untuk uji penetrasi yaitu Windows 7. Adapun metodologi atau lingkungan testing yang saya gunakan yaitu VirtualBox versi 7.0, Kali Linux versi 6.12.16, dan Windows 7 yang akan saya gunakan sebagai target. Dan tools yang saya gunakan yaitu NetDiscover, Nmap, dan Metasploit Eternal Blue. Nah, jadi langkah yang pertama yaitu adalah kita ingin mencari IP address dari targetnya. Dengan menggunakan NetDiscover, kita dapat mengetahui jaringan-jaringan apa saja yang terhubung di dalam jaringan lokal atau perangkat-perangkat saya apa saja yang terhubung di dalam router, yang terhubung dengan router itu. Nah, di sini saya menemukan bahwa IP address 192.168.1.18 merupakan IP address dari Windows 7. Yang di sini di mana hostname-nya adalah PCS Sistem Teknik GmbH. Nah, langkah yang kedua, setelah kita mengetahui IP address-nya, kita akan menjalankan dari Metasploit Framework-nya dengan mengetikkan perintah msf console. Nah, di sebelah kanan ini ada tampilan awal dari Metasploit Framework. Tampilan ini akan terus berubah-ubah setiap kita masuk ke Metasploit Framework-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan Metasploit Eternal Blue untuk mengeksploit Windows 7. Namun sebelum itu, saya akan melakukan scanning terlebih dahulu apakah target mesinnya terdapat kelemahan terhadap Eternal Blue dengan cara memasukkan search Eternal Blue. Di sini nanti akan muncul hasil dari modul-modul yang relate terhadap Eternal Blue. Nah, di sini ada yang nomor 0 dan nomor 24. Nah, sebelum kita menggunakan exploit Eternal Blue-nya, saya akan melakukan scanning terlebih dahulu apakah target mesinnya full atau terdapat kerentanan terhadap modul Eternal Blue. Ya, di sini saya akan menggunakan yang nomor 24 dengan perintah use 24. Nah, dan kita sudah masuk ke scanner SMB. Kita sudah masuk ke scannernya. Lalu kita akan men-setting air host-nya dengan menggunakan perintah set air host 192.168.1.18. Nah, di sini sudah muncul kalau air host-nya itu sudah berhasil disetting. Nah, setelah kita setting tadi air host-nya, kita menjalankan scannernya dengan memasukkan perintah run. Nah, dapat dilihat di sini ada pesan host is likely vulnerable. Artinya target mesin kita ternyata memiliki kerentanan terhadap Eternal Blue ini. Nah, karena langkah scanning-nya sudah berhasil dan kita mendapatkan kalau target mesinnya ini ada kerentanan,
kita lanjut untuk menggunakan exploit eternal blue-nya dengan menggunakan perintah use null. Di sini nih kita masuk ke exploit eternal blue-nya. Lalu kita menggunakan kita masukkan rhost-nya dengan perintah set rhost 192.168.1.18. Nah, lalu kita tekan run. Dapat dilihat di sini kalau method creator session one open dan IP address kita yang awalnya 1.25 berubah menjadi 1.18. Artinya kita berhasil masuk ke target mesin. Dan di sini juga sudah berubah menjadi method operator. Method operator ini adalah CLI yang digunakan untuk mengakses dan menjalankan perintah di target mesin. Target. Nah, di sini sebagai bukti kalau saya sudah berhasil masuk ke dalam Windows 7-nya, saya memasukkan perintah sysinfo dan muncullah informasi-informasi yang ada pada Windows 7 ini, seperti nama komputernya, nama OS-nya, lalu ada arsitekturnya, dan lain-lain. Lalu saya juga melakukan screenshot dan hasilnya itu tersimpan di sini di home deal Ubuntu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Saya berhasil melakukan screenshot pada tampilan awal dari Windows 7-nya. Nah, jadi hasil dari implementasi adalah eksperimen ini berhasil mengeksploitasi celah keamanan CVE 2017-01144 pada Windows 7 yang masih menggunakan SMB atau Server Message Block versi 1 yang belum di-patch menjadi MS17.010. Nah, bukti keberhasilannya di sini ditunjukkan dengan akses shell interpreter dan pengambilan data sistem. Kerentanan ini disebabkan karena SMB v1 aktif dan port 445 terbuka. Dampaknya, penyerang bisa mengambil alih sistem atau mencuri data. Untuk mencegahnya, disarankan agar kita tuh melakukan install patch dan menonaktifkan fitur dari SMB v1 dan memblokir port 445. Nah, selanjutnya target untuk penetration testing ini yaitu adalah ZTE F670L 70L atau ini merupakan router utama yang ada pada kos tempat saya melakukan pen testing. Jadi untuk metodologi atau lingkungan testingnya masih sama, tapi di sini saya menggunakan web browser untuk mengakses web interface dari ZTE F670L ini. Nah, jadi yang langkah pertama lagi seperti sebelumnya juga yaitu dengan mencari IP address dari dari routernya. Di sini saya menemukan kalau IP address dari router yaitu 192.168.1.1 dan memiliki hostname-nya ZTE Corporation. Nah, di sini saya melakukan scanning dengan menggunakan nmap -sv -o lalu dengan IP address routernya dan dapat dilihat ada beberapa port yang terbuka. Namun di sini ada port 80 yang artinya router ini sedang melakukan hosting terhadap sebuah website. Nah, untuk membuktikannya, kita dapat mengakses IP address-nya pada web browser dan hasilnya dapat kita lihat sebelah kanan. Kalau kita kalau kita dapat mengakses web browser-nya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk masuk ke dalam routernya dengan memasukkan kredensial yang default seperti admin atau user atau admin user. Nah, setelah saya memasukkan user, ternyata web interface ini masih menggunakan kredensial yang default, yaitu user dan kita berhasil masuk ke dalamnya. Di sini kita dapat melihat siapa-siapa saja yang terhubung di dalam routernya dan kita bisa melakukan konfigurasi apapun yang kita mau. Selanjutnya, saya juga melakukan pen testing dengan menggunakan Slow Loris. Di sini saya melakukan DDoS menggunakan Slow Loris modul. Saya masukkan IP address-nya dan saya run. Setelah saya run, beberapa menit kemudian web interface yang awalnya dapat kita akses menjadi down seperti gambar ini. Nah, jadi hasil dari pengujian ini yaitu router dapat diakses melalui IP 192.168.1.1 menggunakan kredensial default, memberi akses penuh ke pengaturan penting seperti SSID, password WiFi, dan konfigurasi firewall. Lalu kita juga dapat melakukan serangan DDoS menggunakan Soloris dan berhasil, yang menyebabkan antara muka web menjadi lambat atau tidak responsif, bahkan tidak dapat diakses. Untuk mengatasi hal ini, kami sangat menyarankan untuk mengganti username dan password dari web interface-nya.
agar orang tidak dapat sembarang masuk ke dalam sistemnya. Nah, selanjutnya yaitu uji penetrasi terhadap Mi-Wi-Fi extender AC1200. Nah, jadi Wi-Fi extender ini saya gunakan untuk memperluas jaringan Wi-Fi yang awalnya tidak terlalu kuat sampai di kamar saya, lalu saya gunakan untuk memperpanjang jaringannya. Untuk metodologi dan lingkungan testingnya masih sama, menggunakan VirtualBox dan lain-lain. Lalu langkah yang pertama juga masih sama. Di sini saya menggunakan mencari IP address-nya. Dan di sini dapat dilihat kalau ada unknown vendor menggunakan IP address 192.168.1.6. Lalu saya melakukan scanning lanjutan dengan perintah nmap -sn 192.168.1.6 dan hasilnya di sini muncul jika terdapat Beijing Xiaomi Mobile Software. Nah, kebetulan untuk Mi Wi-Fi extender saya yaitu produk dari Xiaomi. Jadi dapat dipastikan kalau IP ini merupakan IP dari extender saya. Nah, langkah yang selanjutnya saya melakukan scanning menggunakan perintah nmap -sv -o -a min T4 192.168.1.6 dan hasilnya terdapat port 53 yang terbuka. Nah, pada awalnya di sini saya berasumsi karena ada port 53 atau DNS yang terbuka, saya dapat melakukan DNS spoofing. Akan tetapi syarat untuk melakukan itu adalah si Mi Wi-Fi extender ini harus memiliki konfigurasi DNS sendiri. Sedangkan pada kasus ini extender Mi Wi-Fi saya hanya meneruskan DNS dari router utamanya, sehingga dapat dibuktikan dari ketika saya mengecek DNS servernya, saya diberikan IP seperti ini, di mana IP ini merupakan IP public dari DNS router utama, sehingga port DNS yang terbuka pada Mi Wi-Fi extender tidak dapat kita lakukan berupa exploit ataupun DNS spoofing. Selain itu, saya juga melakukan scanning lanjutan dengan perintah seperti ini, dan hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Dan saya juga melakukan scanning menggunakan modul DNS fuzzer dan juga hasil tidak respon ya. Di sini DNS the remote server is not responding. Nah, jadi hasil yang dari implementasi ini adalah Mi Wi-Fi extender AC1200 menunjukkan tingkat keamanan yang cukup baik dengan minimnya layanan terbuka yang rentan. Port 53 TCP yang terdeteksi tidak merespon query eksternal, mengurangi resiko DNS dan juga tidak adanya web interface membuat kami semakin sulit untuk mencari celah keamanan dari Mi Wi-Fi range extender AC1200 ini. Nah, adapun untuk implementasi keamanannya akan dijelaskan oleh teman saya Andi Mahrani. Selanjutnya, implementasi keamanan jaringan. Setelah melakukan pengujian penetrasi terhadap beberapa perangkat yang terhubung dalam jaringan lokal, ditemukan sejumlah kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengakses sistem secara tidak sah. Yang pertama, implementasi keamanan jaringan pada Windows 7. Sebelumnya, ketika kita melakukan scanning pada Windows 7, kita mendapati beberapa port yang terbuka seperti port 135, 139 dan 445 dapat dilihat pada gambar di bawah. Terbukanya port ini bisa menjadi celah keamanan pada mesin. Nah, untuk mengatasinya kita dapat memasukkan firewall with Advanced Security, lalu klik inbound rules di sebelah kanan, klik new role, terus pada opsi new role type pilih yang port seperti gambar di bawah. Selanjutnya pada opsi protokol dan end ports, pilih yang TCP dan masukkan port yang ingin diblok. Di sini bisa memilih apakah ingin blok semua port atau hanya port spesifik saja. Pada praktik ini, saya memasukkan port yang spesifik yaitu 445. Jika sudah, tekan next. Nah, pada bagian action, pilih opsi block the connection seperti gambar di bawah. Berikan nama pada rule ini. Untuk pemberian namanya, bebas ingin memberikan nama apa. Di sini saya memberikan nama black open port 445. Pada gambar di atas, tadinya port 135, 139, dan 445 terbuka. Sekarang sudah tidak dapat di-scan menggunakan nmap. Namun, itu saja belum cukup untuk mengatasi kerentanan ini. Langkah selanjutnya adalah menonaktifkan layanan SMB pada Windows.
Nah, untuk menonaktifkan layanan SNB pemasukan Network and Sharing Center, Advanced Sharing Setting akan ada 3 opsi terlihat. Turn off semua opsi yang ada seperti pada gambar di atas. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Sebelum menonaktifkan layanan SNB, target mesin terdeteksi vulnerable to MS17010. Nah, pada gambar ini. Nah, setelah menonaktifkan layanan SNB, dapat dilihat pesan vulnerable sudah tidak muncul lagi. Nah, yang kedua, implementasi keamanan jaringan pada router CTA F670L. Sebelumnya ditemukan beberapa kerentanan, yaitu web interface yang menggunakan kredensial default user, kerentanan terhadap serangan DOS slow risk pada port 80 yang masih menggunakan HTTP. Untuk mengatasi kredensial default, kita dapat mengubah pada bagian user account management. Kita bisa mengubahnya dengan password yang kuat agar user yang tidak berwenang tidak dapat mengakses konfigurasi router. Dapat dilihat pada digambar di samping sini. Kerentanan di mana web interface menjadi down akibat serangan dari slow risk. Untuk mengatasi itu, kita dapat mengaktifkan fitur anti-DOS attack yang sudah tersedia pada router dan mengurangi waktu idle connection, misal dari 300 detik per 5 menit menjadi 60 detik per 1 menit. Nah, bisa juga mengaktifkan dan meningkatkan firewall level pada router. Dengan segala upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak dari serangan slow risk. Kerentanan ini di mana port 80 yang terbuka dan menggunakan HTTP. Untuk mengatasi hal ini, langkah yang utama dapat dilakukan adalah mengalihkan penggunaan HTTP ke HTTPS dengan memasang sertifikat SSL atau TLS pada perangkat atau layanan yang menyediakan antarmuka web. Jika perangkat seperti router atau extender tidak mendukung HTTPS secara default, maka disarankan untuk membatasi akses antarmuka web hanya dari alamat IP tertentu di jaringan lokal, serta menonaktifkan fitur remote management agar tidak bisa. Yang ketiga, implementasi keamanan jaringan pada extender. Berdasarkan pengujian sebelumnya, MiWiFi Extender AC1200 menunjukkan tingkat keamanan yang cukup baik dengan minimnya layanan terbuka yang rentan. Port 53 TCP yang terdeteksi tidak merespon query eksternal, mengurangi risiko serangan DNS, dan ketiadaan web interface membuat kami semakin sulit untuk mencari celah keamanan dari MiWiFi Range Extender AC1200 dikarenakan MiWiFi Extender AC1200 hanya berfungsi sebagai bridge saja, sehingga tidak ada konfigurasi yang bisa ditolak oleh orang luar. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan pengujian di jaringan lokal menggunakan Metasploit, Nmap, dan NetDiscover, ditemukan beberapa celah keamanan serius. Eksploitasi berhasil dilakukan pada Windows 7 melalui CVE 2017-0144 dan router ZTE F670L yang masih memakai login default. Tes ini menekankan pentingnya pentest rutin untuk mendeteksi dan memperbaiki kerentanan sebelum disalahgunakan. Laporan ini juga dan pengujian ini menunjukkan efektivitas kombinasi alat dalam proses pemindahan IP dan identifikasi port terbuka, serta pentingnya keterampilan teknis dan alat yang tepat dalam menjaga keamanan jaringan di tengah meningkatnya ancaman cyber. Itu dia dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.